Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha mulia, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Alhamdulillah jemaah sekalian, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk memudahkan kita semua banyak melakukan amal saleh, mulai dari salat subuh berjamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang jemaah ketahui bersama, memberikan kabar gembira kepada umatnya yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima salat subuh jamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kata Rasulullah, faka'annama qama al-laila kullah, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menghidupkan satu malam penuh. Lalu setelah salat subuh berjamaah, kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi kita duduk di majelis ilmu, suatu majelis yang mulia, yang penuh berkah, sambil menunggu datangnya waktu syuruk. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini nikmat yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat ini. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Jika nikmat yang mulia ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah Allah akan tambahkan kita semakin senang ke masjid. Allah akan tambahkan hati kita semakin cinta kepada ilmu. Allah akan tambahkan hati kita semakin cinta kepada kebaikan-kebaikan. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu apa yang kita lakukan pagi hari ini semua terjadi karena dalam hati kita ada iman. Sebab iman kita tergerak untuk datang ke masjid. Bahkan mungkin ada di antara jemaah sekalian yang waktu tidurnya terkurangi, bangun malam lalu datang ke masjid, kemudian duduk di majelis ilmu. Ini semua sebab iman yang ada di dalam hati kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kalian melihat seseorang yang berangkat ke masjid, jika kalian melihat seseorang yang berangkat ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah, kata Rasulullah, bahwa dia memiliki iman. Jemaah sekalian, tanpa iman kita tidak akan mungkin tergerak untuk datang ke tempat yang mulia ini, untuk duduk di majelis yang mulia ini. Semua karena iman yang ada di dalam hati kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita butuh iman setiap saat. Kita butuh iman setiap waktu. Kita butuh iman 24 jam, kita butuh iman. Sebagaimana kita butuh udara untuk bernafas. Bahkan kebutuhan iman lebih daripada ini jemaah sekalian. Tapi sayang sekarang ini HP mengalahkan kita daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, kita butuh iman atau tidak? Butuh iman. Panjenengan semua datang ke masjid, butuh iman jemaah sekalian. Duduk di majelis ilmu, butuh iman.
Mendapatkan nikmat, kita butuh iman supaya kita bersyukur kepada Allah. Dapat ujian, kita butuh iman, jemaah sekalian, supaya kita bersabar. Salat, kita butuh iman agar salat kita khusyuk, salat kita sungguh-sungguh. Maka dalam Al-Qur'anul Karim banyak Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah-perintah ibadah, namun sebelum Allah sebutkan perintah itu, terlebih dahulu Allah panggil iman kita. Ketika Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa, Allah panggil iman kita, jemaah sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kenapa yang Allah panggil iman, jemaah sekalian? Karena Allah ingin kita beribadah dengan pendekatan iman, bukan hanya dengan pendekatan fisik. Iman, jemaah sekalian. Oleh karenanya, tanpa iman pagi hari ini kita tidak akan datang ke masjid. Maka saya dan jemaah sekalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hadirnya kita di majelis ini, iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam hidup ini ada satu cinta yang harus selalu kita kejar, yang harus selalu kita cari. Bahkan kadang kita harus mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan nyawa kita untuk mendapatkan satu cinta yang mulia ini. Cinta itu adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pagi hari ini subuh perdana bagi saya, jemaah sekalian. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang kaget ya, ini yang isi kok anak kecil. Tapi insya Allah sebagian jemaah di sini beberapa sudah ada yang kenal saya. Maka subuh kali ini saya tertarik untuk menyampaikan sebuah tema meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema ini saya dan para jemaah sekalian tidak lagi menyibukkan untuk mencari cinta manusia, tidak lagi menyibukkan diri untuk mencari penghargaan manusia, tidak lagi sibuk untuk mencari penilaian manusia. Tapi dengan tema ini nanti harapannya kita semua sibuk mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, sibuk mencari penilaian dari Allah, sibuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah cinta yang mulia, jemaah sekalian. Cinta yang penuh berkah dan cinta abadi. Siapapun yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dijamin mulia, hidupnya dijamin bahagia dunia dan akhirat. Maka saya mengajak kepada para jemaah sekalian, marilah kita berlomba-lomba mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, jemaah sekalian, maka Allah akan umumkan cinta itu kepada seluruh malaikat. Dikatakan dalam sebuah hadis Imam Al-Bukhari, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan sampaikan cinta itu kepada malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan cinta tersebut kepada seluruh malaikat. Lalu mereka diperintahkan untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, jemaah sekalian, Allah akan turunkan cinta itu ke bumi, sehingga Allah buat hati manusia cinta kepadanya.
Inilah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang jauh berbeda dengan cinta manusia. Maka siapa yang tidak ingin mendapatkan cinta Allah? Maka siapa yang tidak tertarik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua kita tertarik dan ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya adalah, apa itu cinta? Apa cinta? Pengorbanan. Baik. Ada seorang ulama namanya Ar-Rumi. Beliau berkata, jika engkau mengartikan cinta, maka itu sebenarnya bukan cinta. Karena cinta ini sebuah perasaan, sebuah tindakan hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kata beliau. Jemaah sekalian rahimakumullah, cinta itu memang tidak bisa diungkapkan, bahkan sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi cinta pasti memiliki tanda. Adapun tanda cinta yang pertama adalah kita akan selalu mencari sesuatu yang disenangi oleh orang yang kita cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan selalu mencari perkara-perkara yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya, bukan yang disenangi oleh kita, jemaah sekalian. Karena bisa jadi perkara itu disenangi oleh kita, tapi belum tentu perkara itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ketika kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita akan selalu mencari perkara-perkara yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Quranul Karim sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada 6 perkara di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan cinta secara langsung kepada siapa saja yang melakukan 6 perkara ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat ihsan, orang-orang yang selalu berbuat baik. Ihsan dalam pengertian berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, atau berbuat lebih baik kepada orang yang baik kepada kita. Jemaah sekalian, Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka siapa yang menebar kebaikan, menebar kasih sayang, walaupun orang lain jahat kepadanya, walaupun orang lain zalim kepadanya, tapi dia tetap berbuat baik, bahkan memaafkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan cinta kepada orang tersebut. Jemaah sekalian, maukah kita menjemput cinta Allah? Jadilah orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Tidak mudah jemaah sekalian kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Kita berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Ini tidak mudah. Karena ketika kita dizalimi atau dijahatin sama seseorang, kita punya 3 pilihan yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Pilihan yang pertama, kita membalas kejahatan itu dengan kejahatan yang serupa. Allah berfirman, wa in 'aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bih. Apabila kalian disakiti, dizalimi, disiksa, fa'uqibu bimithli ma 'uqibatum bih, maka kalian boleh membalas sesuai apa yang diperlakukan kepada kalian.
Itu pilihan yang pertama. Kalau kita balas di dunia, maka kita tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Kemudian yang kedua, kita dipilih pilihan oleh Allah untuk bersabar, tidak membalas, bersabar. Allah berfirman, "Wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin." Jika kalian bersabar, maka sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, ini tingkatan yang tinggi. Kita tidak membalas, kemudian kita bersabar dan memaafkan. Subhanallah, ya. Orang berbuat jahat kepada kita, sebelum dia meminta maaf, kita sudah memberinya maaf. Apa kata Allah? "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan dan terus berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di akhirat nanti orang-orang yang kemudian kaget, "Ya Allah, kenapa hamba mendapatkan kebaikan ini? Sepertinya hamba tidak pernah melakukan amal saleh mendapatkan kebaikan seperti ini." Apa kata Allah? Kamu ingat bahwa kamu waktu di dunia sering memaafkan orang-orang yang bersalah kepadamu. Memang berat jemaah sekalian, tapi bisa kita lakukan dan pahalanya sangat besar. Ada seorang sahabat di zaman Rasulullah, sahabat Ansar. Kalau disebut Ansar, berarti sahabat domisili Madinah, tempat tinggalnya ada di Madinah dan dia asli Madinah. Tapi jika disebut sahabat muhajir, asalnya dari Mekah, lalu mereka hijrah ke Madinah. Ada seorang sahabat Ansar yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Belum meninggal dunia, sudah dikatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Suatu waktu Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, lalu Rasulullah berkata, sebentar lagi akan ada ahli surga yang datang. Maka para sahabat heran, ya, penasaran, siapa ahli surga yang dimaksud oleh Rasulullah. Datanglah seorang sahabat yang tidak dikenal. Artinya sahabat ini bukan sahabat dekatnya Rasulullah. Bahkan dalam beberapa redaksi hadis tidak disebutkan siapa nama sahabat itu. Tapi sahabat ini, jemaah sekalian, dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. 3 kali Rasulullah mengatakan dia sebagai ahli surga. Lalu para sahabat penasaran, apa sebenarnya amal yang dia lakukan sehingga dia dikatakan ahli surga oleh Rasulullah SAW. Maka ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As yang meminta izin kepada sahabat tadi untuk menginap di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Untuk menginap di rumahnya selama 3 malam. Apa tujuannya, jemaah sekalian? Untuk mengetahui apa amalan istimewa yang dia lakukan. Inilah sikap sahabat, ya. Iri, kemudian merasa ingin memiliki ketika berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Sangat berbeda jauh dengan kita, jemaah sekalian. Kita ini iri, penasaran kalau melihat barang-barang mewah yang dipakai oleh orang-orang sekitar kita. Ada seorang wanita yang kemudian penasaran kepada temannya, kamu beli jilbab di mana itu? Kok bagus banget? Dicari tokonya dan seterusnya. Sahabat Nabi SAW ketika ada temannya
yang mendapatkan kemuliaan akhirat, maka mereka ingin mendapatkan kemuliaan tersebut. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As nginap di rumah sahabat tadi selama 3 malam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As hampir-hampir saja beliau mengatakan, saya tidak melihat dia melakukan amal yang istimewa. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Amr bin As, dia tidak melakukan amal yang kami lakukan. Karena penasaran itu, akhirnya Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada sahabat tadi. Sahabat itu menjawab bahwa amalan yang dia lakukan sangat ringan jemaah sekalian, dan sangat bisa untuk kita amalkan semua. Ternyata sahabat itu sebelum tidur menghilangkan perasaan benci, hati yang dengki, dan memaafkan seluruh kesalahan orang beriman yang pernah berbuat salah kepadanya. Bisa kita lakukan jemaah sekalian? Sebelum tidur kita berkata, ya Allah, siapapun hari ini yang berbuat salah kepada saya, yang menzalimi saya, baik yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui, ya Allah, siapa yang hari ini menghibah saya, menggunjing saya, ya Allah, saya maafkan mereka, saya ikhlaskan ya Allah. Jangan hukum mereka ya Allah gara-gara mereka menghibah saya. Jangan berikan kebaikan mereka kepada saya gara-gara mereka menghibah saya ya Allah. Bisa ibu-ibu? Bisa? Jemaah sekalian, memang di dunia kita tidak merasakan apa-apa, tapi yakinlah di akhirat nanti Allah akan berikan pahala yang besar. Karena Allah berjanji, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajar jika Allah menyatakan cinta kepada orang-orang yang selalu berbuat ihsan, berbuat baik. Bahkan Allah nyatakan sebanyak 5 kali dalam Al-Quran. 1 kali di Quran surah Al-Baqarah, 2 kali di Ali Imran, 2 kali lagi Allah nyatakan di Quran surah Al-Maidah. Itulah perkara pertama, di mana ketika kita melakukannya, maka Allah menyatakan cinta kepada kita semua. Kemudian yang kedua, perkara di mana ketika kita melakukannya jemaah sekalian, Allah mencintai kita, yaitu memperbanyak taubat. Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang banyak bertaubat. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan, Allah lebih cinta kepada seorang hamba yang bertaubat, lebih senang dibandingkan seseorang yang kehilangan kudanya. Di kuda itu ada perbekalan dia, ada harta dia satu-satunya, kemudian dia putus asa mencari kemana kuda itu berada. Lalu ketika dia tidur di bawah pohon, bangun tidur, dia melihat kudanya ada di samping dia. Kata Rasulullah, Allah lebih senang daripada itu ketika melihat seorang hambanya bertaubat. Jemaah sekalian, mari kita jemput cinta Allah dengan banyak-banyak bertaubat. Karena tidak ada di antara kita ini yang tidak punya dosa. Coba yang tidak punya dosa angkat tangan. Kecuali itu anak kecil yang di belakang ini, ya, mereka tidak punya dosa karena mereka belum mukallaf.
Mereka belum mukallaf, belum dibebani hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 yang tidak terhitung ketika kita melakukan apa saja, ya. Ada 3 itu yang tidak terhitung. Apapun yang dia lakukan, entah perbuatan dosa, ya, ataukah perbuatan baik, tidak dihitung oleh Allah. Pertama adalah orang gila. Hatta ya'til, sampai dia sembuh dari gilanya. Maka siapa yang malas sholat, tidak mau sholat, jadi orang gila. Karena orang gila tidak wajib sholat. Kemudian yang kedua, anin naim hatta yastayqiz. Orang tidur sampai dia bangun tidur. Panjenengan di dalam tidurnya membaca surah Al-Fatihah. Apa bahasa Jawanya kalau ngelindur, ya? Ngelindur baca surah Al-Fatihah, baca surah An-Nas. Itu tidak dicatat pahala oleh Allah. Karena kita melakukannya bukan dalam keadaan sadar. Sebaliknya kalau di dalam tidur kita berbuat dosa, ya, misal kaki istri ada di kepala suami, itu kan kurang adab kalau dia lakukan secara sadar. Tapi ini tidak sadar jemaah sekalian, maka tidak dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Anak kecil yang masih belum ihtilam atau belum mukallaf. Maka selain yang 3 ini, tidak ada yang tidak punya dosa. Kita yang hadir di tempat ini semua punya dosa. Saya yang berdiri di depan jemaah sekalian, ini dosanya banyak. Hanya saja Allah menutupi dosa-dosa kita. Tapi kalau sudah keterlaluan, biasanya Allah ungkap. Mungkin dengan diungkap itu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sehari lebih dari 70 kali beliau bertaubat kepada Allah. Padahal beliau tidak punya dosa. Sebelum punya dosa, Allah sudah memberikan SK pengampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi diberikan kemuliaan, dosa-dosanya diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Belum berbuat dosa sudah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau jemaah sekalian dalam sehari semalam lebih dari 70 kali bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ingin beliau dapatkan? Yang ingin beliau dapatkan adalah cinta Allah. Banyak bertobat. Ana cinta kepada antum sekalian. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih hidup, mumpung masih sehat, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah, bertaubatlah. Jangan terus-terusan melakukan perbuatan dosa jemaah sekalian. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita ada kesempatan, sebelum kita terlambat, bertaubat kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang ketiga, perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mensucikan hati. Allah berfirman, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan hati. Jemaah sekalian, hati menentukan tindak tanduk seluruh amal fisik kita. Kalau hati kita baik, maka pikiran kita akan baik, angan-angan kita akan baik, dan kita akan berpikir sesuatu yang baik. Mata kita akan memandang yang baik, lisan kita akan berucap yang baik jemaah sekalian.
Tapi kalau hati kita kotor, hati kita berkarat, sebagaimana firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, maka pikiran kita akan kotor. Kita akan memikirkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang kotor. Pandangan kita akan kotor, lisan kita akan kotor, tangan kita akan melakukan perkara-perkara yang kotor. Itu semua bersumber dari hati yang kotor. Maka jemaah sekalian, mari kita sibukkan diri kita dengan memperindah batin, membersihkan batin kita, membersihkan hati kita. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang senang mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Banyak perkara-perkara yang bisa mensucikan hati kita. Pertama, salat malam. Ini bisa mensucikan hati kita. Puasa bisa membersihkan hati kita. Baca Al-Quran dengan maknanya bisa mensucikan hati kita. Duduk di majelis ilmu bisa mensucikan hati kita, dengan syarat kita melakukan itu semua dengan ikhlas. Jemaah sekalian, panjenengan kalau datang ke masjid ini ikhlas, insya Allah kebaikan itu akan menambah iman kita dan akan mensucikan hati kita. Tapi kebaikan yang kita lakukan tanpa keikhlasan, tanpa ketulusan, tanpa kesungguhan, maka sampai kapanpun kebaikan itu tidak akan bisa mensucikan hati kita. Maka mari kita jemaah sekalian menyibukkan diri dengan memperbanyak melakukan perkara-perkara yang bisa membersihkan hati kita. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti, apa yang kita miliki dari harta, apa yang kita miliki dari anak, tidak bermanfaat illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita menghadap kepada Allah biqalbin salim, membawa hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Maka jemaah sekalian, wajar jika Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta kepada orang-orang yang membersihkan hati. Allah berfirman, wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan hatinya. Kemudian perkara keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan cinta kepada orang yang melakukan perkara ini adalah perbuatan takwa. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Takwa kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Ibnu Katsir, takwa adalah berhati-hati tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ketika kita berhati-hati agar lisan kita tidak mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang membuat Allah murka, saat itu kita sedang bertakwa dengan lisan kita. Ketika kita memandang, hati-hati jangan sampai pandangan ini tertuju kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, saat itu mata kita sedang bertakwa. Maka Allah menyatakan cinta kepada orang-orang yang demikian. Allah berfirman, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, kalau kita merasa tidak banyak amal soleh, maka jangan banyak berbuat dosa. Kita ini kan potongan orang-orang yang imannya tidak kuat kepada Allah. Tidak banyak amal soleh yang kita lakukan jemaah sekalian. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita merasa tidak banyak melakukan amal soleh, hindari perbuatan maksiat.
Kalau kita merasa tidak bisa bangun malam, tidak bisa tahajud, tidak bisa baca Al-Quran yang banyak, tidak banyak bersedekah, maka jangan kurangi nilai hidup kita dengan banyak berbuat maksiat. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita untuk bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jemaah sekalian rahimakumullah, kemudian perkara yang kelima, jika kita melakukannya maka Allah akan menyatakan cinta kepada kita, yaitu sabar. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Dalam hidup ini jemaah sekalian, dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini memang tempat ujian jemaah sekalian. Tidak seterusnya kita mendapatkan kehidupan sesuai harapan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersabar. Apalagi saat ini kita diuji dengan pandemi COVID-19. Ini bukan hanya ujian kesehatan jemaah sekalian. Ini juga ujian iman. Iman kita diuji oleh Allah. Sejauh mana kita percaya dengan takdir Allah, sejauh mana kita percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sabar melakukan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menghadapi ujian hidup, Allah nyatakan cinta kepada orang-orang yang demikian. Bahkan jemaah sekalian, Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar dengan mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Masya Allah. Kalau kita sholat, pahalanya terbatas jemaah. Kalau kita puasa, pahalanya terbatas. Tapi kalau kita sabar, pahalanya tidak terbatas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas jemaah sekalian. Maka jika ada seorang suami sabar dengan tingkah laku istrinya, Allah berikan pahala yang tidak terbatas. Ada seorang istri sabar dengan tingkah laku suaminya, maka Allah akan berikan pahala yang tidak terbatas. Ketika kita ingin marah, ingin melakukan tindakan-tindakan kasar, maka ingatlah firman tadi, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Supaya hati kita menahan amarah dan kita mendapatkan kesabaran, sehingga kita mendapatkan pahala yang tidak terbatas dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang kelima. Kalau kita lakukan, Allah nyatakan cinta kepada kita. Kemudian yang keenam jemaah sekalian, dan ini yang terakhir, mengikuti tuntunan Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan Muhammad kepada umatmu, "Hai umat-umatku, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku," kata Nabi. Ikuti tuntunan Rasulullah, ikuti jalan Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan cinta kepada kalian. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jemaah sekalian, dalam sehari semalam
sangat banyak sekali tuntunan-tuntunan Rasulullah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semua sudah diajarkan tuntunannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kita ingin mendapatkan cinta Allah, ingin selamat, kembalilah kepada tuntunan Rasulullah. Syariat ini sudah selesai, sudah sempurna, tidak perlu kita tambah-tambah lagi, jemaah sekalian. Jadi kita harus mengikuti sumbernya. Kalau saya istilahkan tuh, ikut kepada pabriknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, maka Allah akan menyatakan cinta kepada kita semua. Itulah 6 perkara, kalau kita lakukan dengan ikhlas sungguh-sungguh, maka Allah akan mencintai kita. Allah akan ridha kepada kita, Allah akan senang kepada kita. Ketika Allah cinta kepada kita, jemaah sekalian, apa yang kita inginkan, selama itu baik bagi kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada kita semua. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini semuanya bersungguh-sungguh menyibukkan diri untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah masuk waktu tulu, sambil menunggu waktu syuruk ya, mungkin 4-5 menit, kita buka pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, tafadhalu, silakan. Kami pernah mendengar videonya orang yang beribu itu lebih bernilai daripada ibadahnya orang tanpa ilmu. Apa benar? Kemudian kalau dikaitkan dengan 3 hal yang tidak tercatat, misalnya orang gila, orang itu dan bagaimana dengan hal tersebut? Baik istilah atau Baik ya, itu sebenarnya bukan hadis, jemaah sekalian ya, itu hanya perkataan ulama, dan saya belum mendapatkan siapa ulama yang berkata demikian. Ada benarnya juga perkataan itu. Kalau orang berilmu tidur dengan ilmunya ya. Tidur dengan adab-adab yang dia ketahui, dia menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak berilmu, bagaimana mungkin dia bisa menjalankan sunnah Nabi dalam tidurnya? Baik, ini lebih baik daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Ingat, bukan orang beribadah yang tidak berilmu, tapi yang dimaksud adalah orang beribadah tanpa ilmu. Karena Allah mengatakan dalam Quran, orang yang beribadah, beramal tanpa ilmu, Allah katakan sebagai orang sesat. Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Siapa yang dibenci? Yahudi, karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Nasrani. Yang sesat adalah Nasrani. Kenapa? Dia beramal tanpa ilmu. Maka jemaah sekalian, ilmu sangat penting. Ilmu sangat penting, karena Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman ketika dia berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman dan berilmu. Maka jangan pisahkan diri kita dengan majelis ilmu. Ikuti majelis ilmu. Jika kita tidak bisa setiap hari, 1 pekan sekali
Tidak bisa 1 pekan sekali, 2 pekan sekali. Tidak bisa 2 pekan sekali, 1 bulan sekali. Tidak bisa 2 bulan sekali. Tidak bisa setahun sekali. Tidak bisa lagi, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita tutup. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.